Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal silogisme. Adapun soal-soal yang kita bahas ini adalah merupakan soal-soal yang pernah keluar di tahun 2021. Mudah-mudahan dari pembahasan hari ini sedikit banyaknya teman-teman sekalian mendapat referensi untuk mengikuti ujian CPNS dan kedinasan di tahun 2023 ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Tidak ada tempat dudukan di taman kota yang berwarna hijau. Semua kursi buatan pabrik M berwarna hijau. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Sebagian kursi buatan pabrik M tidak dijadikan tempat dudukan di taman kota. B. Sebagian tempat duduk di taman kota adalah buatan pabrik M. C. Tidak ada kursi buatan pabrik M yang dijadikan tempat duduk di taman kota. D. Semua tempat duduk di taman kota buatan pabrik M. E. Beberapa kursi buatan pabrik M dijadikan tempat duduk di taman kota. Ya, teman-teman sekalian, soal silogisme itu menjawabnya itu perlu trik yang lebih mudah. Caranya adalah apabila dua buah premis atau pernyataan masing-masing memuat kata tidak ada dan premis kedua memuat kata semua, maka dalam simpulannya itu harus memuat kata tidak ada. Nah, sekarang kita lihat jawaban A. Sebagian kursi buatan pabrik M tidak dijadikan tempat duduk di taman kota. Ini tidak ada kata tidak ada. Berarti jawaban ini salah. B. Sebagian tempat duduk di taman kota adalah buatan pabrik M. Nah, ini juga salah. C. Tidak ada kursi buatan pabrik M yang dijadikan tempat duduk di taman kota. Ini ada kata tidak ada. Ini benar. Kita checklist saja dulu. D. Semua tempat duduk di taman kota buatan pabrik M. Ini juga salah. E. Beberapa kursi buatan pabrik M dijadikan tempat duduk di taman kota. Jadi teman-teman sekalian, jawaban yang benar adalah C. Tidak ada kursi buatan pabrik M yang dijadikan tempat duduk di taman kota. Gampang aja ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Semua buku referensi memiliki kode khusus. Tidak ada buku cerita yang memiliki kode khusus. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Semua buku referensi adalah buku cerita. B. Sebagian buku referensi memiliki kode khusus. C. Tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi. D. Sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi. E. Tidak ada yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi. Untuk soal ini teman-teman sekalian, kata kuncinya adalah ada di kalimat ini. Memiliki kode khusus. Apabila dua premis ini memiliki kalimat yang sama, ini memiliki kode khusus, di premis kedua ini ada kata ini juga, maka dalam kesimpulan ini tidak boleh dimuat. Sehingga apabila kita cek jawaban yang ada, maka untuk jawaban E tidak ada yang memiliki kode khusus di buku cerita dan buku referensi, ini adalah jawaban yang salah. Karena memiliki kata ini ya teman-teman sekalian, memiliki kode khusus ini. Kemudian apabila premis pertama dan premis kedua memiliki kata semua dan tidak ada ini teman-teman sekalian, maka dalam kesimpulan itu harus memuat kata tidak ada. Jadi otomatis untuk jawaban A, semua buku referensi adalah buku cerita, ini salah. Kemudian B, sebagian buku referensi memiliki kode khusus, ini juga salah. Kemudian tidak ada buku cerita yang merupakan buku referensi, ini yang benar. Kita checklist saja dulu. D, sebagian buku cerita yang merupakan buku referensi, ini juga salah. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian bahwa dalam simpulan itu harus memuat kata tidak ada. Jadi jawaban yang benar ini ada di C. Tidak ada buku referensi yang merupakan buku referensi. Yang ini. Oke, lanjut ke nomor 3.
Tidak semua karyawan PT Sejahtera adalah generasi milenial. Beberapa peserta lomba inovasi adalah karyawan PT Sejahtera. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A. Semua peserta lomba inovasi adalah generasi milenial. B. Semua generasi milenial bukan karyawan PT Sejahtera. B. Semua generasi milenial bukan karyawan PT Sejahtera. C. Beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. D. Beberapa generasi milenial adalah karyawan PT Sejahtera. E. Semua karyawan PT Sejahtera bukan peserta lomba inovasi. Nah, sekarang kita lihat lagi kata kunci dari soal ini untuk bisa menjawab jawaban yang benar. Kata kuncinya adalah, teman-teman sekalian, ada di kata yang sama ini, karyawan PT Sejahtera. Di premis pertama dan premis kedua itu ada lagi karyawan PT Sejahtera ini. Maksudnya adalah kedua kalimat ini tidak boleh dimuat dalam simpulan yang ada. Sehingga kita bisa cek jawaban yang ada. Apabila memuat kata karyawan PT Sejahtera yang ini, maka kesimpulan itu pasti salah. Kita lihat. A. Semua peserta lomba inovasi adalah generasi milenial. Ini bisa saja benar. B. Semua generasi milenial bukan karyawan PT Sejahtera, ini sudah pasti salah, dia memuat kata karyawan. Kemudian beberapa peserta lomba inovasi, ini juga kita checklist dulu. Beberapa generasi milenial adalah karyawan PT Sejahtera, ini juga salah. Semua karyawan PT Sejahtera bukanlah peserta lomba inovasi, jadi ini salah, ini juga salah, dan B. Dari sisa A dan C ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang kuncinya lagi cek di sini. Di premis pertama ada kata tidak semua dan di premis kedua ada kata beberapa. Triknya adalah jika dua buah pernyataan itu masing-masing memuat kata tidak semua, yang ini ya teman-teman sekalian, dan di premis kedua itu ada kata beberapa, maka dalam kesimpulan itu harus memuat kata tidak semua beberapa. Jadi, kita bisa cek di A, semua peserta lomba inovasi adalah generasi milenial. Ini tidak ada ya, tidak semua dengan beberapa ini. Jadi, otomatis jawaban A ini salah. Nah, kalau begitu, di C yang benar. Beberapa peserta lomba inovasi bukan generasi milenial. Ada kata beberapa. Jadi, jawabannya benar ya, teman-teman sekalian ya, di C ini. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan soal berikutnya, ini ada informasi buat teman-teman sekalian, datangnya dari sobatcpns.com, di mana sobatcpns.com ini menyediakan paket tryout nasional. Di website ini disediakan cukup lengkap materi soal, yang kebanyakan soal-soal ini muncul pada seleksi penerimaan CPNS, kedinasan dan P3K tahun yang lalu. Paket yang tersedia itu ada 3 bentuk paket, yaitu TWK 10 paket, TIU 8 paket, dan TKP 9 paket tryout. Paket pemantapannya ada sekitar 15 paket SKD. Akun Anda berlaku selama 1 tahun. Setiap paket yang dipelajari bisa diulang, bisa dilihat hasil tryoutnya dan pembahasan. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian mendaftar melalui link pada deskripsi video ini, hanya menyiapkan email dan password. Adapun biaya pendaftaran hanya Rp99.000 per tahun, atau Anda juga bisa pilih tryout paket platinum sebesar Rp175.000 per tahun. Semua peserta tes memiliki kartu peserta. Tidak ada orang di luar gedung M yang memiliki kartu peserta. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A. Sebagian peserta tes yang memiliki kartu peserta ada di dalam gedung M. B. Tidak ada orang yang di luar gedung M yang merupakan peserta tes. C. Peserta tes yang di luar gedung M tidak memiliki kartu peserta. D. Sebagian orang yang ada di luar gedung M bukan peserta tes. E. Sebagian peserta tes berada di luar gedung M. Oke teman-teman sekalian, kita cari triknya. Adalah di premis pertama ini ada di kalimat memiliki kartu peserta. Di premis kedua, ini juga ada memiliki kartu peserta. Kedua kalimat ini teman-teman sekalian tidak boleh dimuat dalam kesimpulan. Ini sama ya, ini sama. Sehingga
dari jawaban yang ada ini, opsi A, sebagian peserta tes yang memiliki kartu peserta ada di dalam gedung ini salah. Ya teman-teman sekalian ya. Kemudian kita cari lagi. C, peserta tes yang di luar gedung. M, tidak memiliki kartu peserta. Ini juga ada kalimat ini. Berarti ini salah. Sekarang kita tinggal cek B, D, dan E. Nah, sekarang kita cek lagi. Ada di premis pertama ada kata semua. Kemudian di premis kedua ada kata tidak ada. Nah, kesimpulannya, apabila premis ini ada kata semua dan tidak ada, maka dalam kesimpulan itu harus memuat kata yang ini, tidak ada. Sehingga untuk opsi D, sebagian orang yang ada di luar gedung, ini sudah pasti salah nih ya teman-teman ya. Kemudian E, sebagian peserta tes berada di luar gedung. Ini juga salah. Berarti sisanya adalah di B, tidak ada orang yang di luar gedung M yang merupakan peserta tes. Ini kata kuncinya ada di sini, tidak ada. Jadi jawaban ini yang benar teman-teman sekalian, B. Tidak ada orang yang di luar gedung M yang merupakan peserta tes. Oke, lanjut ke nomor 5. Jika musim hujan tiba, banyak terjadi tanah longsor. Jika terjadi tanah longsor, orang-orang akan mengungsi ke tempat yang aman. Orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman. Simpulan yang tepat atas pernyataan di atas adalah A, terjadi tanah longsor tidak sebanyak biasanya. B, banyak terjadi tanah longsor. C, saat ini bukan musim hujan. D, tidak terjadi tanah longsor karena musim kemarau. E, saat ini musim hujan. Oke teman-teman sekalian, untuk premis pertama dan kedua ini, kata kuncinya adalah di kalimat terjadi tanah longsor. Yang ini ya, yang ini. Premis kedua, jika terjadi tanah longsor. Sehingga untuk premis pertama dan kedua ini, itu bisa kita tarik kesimpulan. Untuk premis pertama dan kedua ini, kita harus hapus kalimat yang sama ini, yaitu terjadi tanah longsor. Di premis kedua ini terjadi tanah longsor, sehingga kita bisa tarik kesimpulannya ini, baru kita gabungkan dengan premis ketiga. Orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman. Jadi untuk premis pertama dan kedua ini, kesimpulannya adalah jika musim hujan tiba, maka orang-orang akan mengungsi ke tempat yang aman. Begitu ya teman-teman ya. Kesimpulannya tadi adalah jika musim hujan tiba, ini setelah kita hapus ya tanah longsornya, maka orang-orang akan mengungsi ke tempat yang aman. Ini untuk premis pertama dan kedua. Sehingga kita tinggal cari premis ini menjadi premis pertama dan orang-orang ini tidak mengungsi ke tempat aman menjadi premis kedua. Kedua. Apabila diparalelkan dengan premis ketiga, yaitu orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman, maka kesimpulannya akan menjadi saat ini bukan musim hujan. Begini ya teman-teman sekalian ya. Jadi antara kalimat ini kesimpulan dari premis 1 dan 2. Terus nanti kita paralelkan dengan premis ketiga, yaitu orang-orang tidak mengungsi ke tempat yang aman. Sehingga simpulannya akan menjadi saat ini bukan musim hujan. Jadi jawaban yang benar teman-teman sekalian ini ada di C. Saat ini bukan musim hujan. Begitu ya teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian dulu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.